Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Kakak akan menjelaskan mengenai metode perhitungan LC50 yang dimana merupakan salah satu parameter penting dalam pengujian toksisitas. Baiklah kita masuk ke pendahuluan di mana LC50 atau Little Concentration 50% yaitu konsentrasi suatu zat yang dapat menyebabkan kematian 50% organisme uji dalam waktu tertentu. Contohnya seperti 1 kali 24 jam atau 1 hari, 1 kali 72 jam atau 3 hari, atau mungkin bisa juga dalam waktu 7 hari atau 1 minggu. Untuk berdasarkan modul fitokimia pada materi uji toksisitas, kita menggunakan 1 kali 24 jam. Parameter ini digunakan untuk menilai tingkat toksisitas suatu senyawa atau ekstrak yang digunakan. Dalam perhitungan LC50 terdapat 3 metode antara lain yang pertama metode kurva, yang kedua metode Vini atau Probit, yang ketiga metode Farmakope Indonesia. Baiklah kita masuk ke perhitungan persen mortalitas, yang dimana sebelum menghitung LC50 kita perlu memahami mortalitas, di mana mortalitas merupakan persentase organisme yang mati setelah dilakukannya pengujian toksisitas atau perlakuan. Berikut rumus dasar yang biasa digunakan dalam pengujian toksisitas. Persen mortalitas sama dengan jumlah organisme mati per jumlah total organisme dikali 100%. Apabila kalian menggunakan pengulangan pada tiap konsentrasi perlakuan, maka digunakan jumlah organisme mati ini diganti dengan rata-rata dalam perlakuan tiap konsentrasi dibagi dengan jumlah total organisme, yaitu misal contoh 10 ekor atau gitu. Ya, ini contoh perhitungannya. Misalnya jumlah organisme uji sama dengan 10 ekor, jumlah yang mati pada konsentrasi berapa misalnya 1000 ppm, 4 ekor. Maka persen mortalitasnya sama dengan 4/10 dikali 100% sama dengan 40%. Lalu kita masuk ke rumus koreksi mortalitas atau rumus Abbott, di mana apabila pada perlakuan kontrol negatif kalian terdapat kematian pada larva ataupun hewan uji yang kalian gunakan, maka kalian harus menggunakan rumus mortalitas terkoreksi atau rumus Abbott. Yang dimana rumusnya yaitu persen mortalitas perlakuan dikurang dengan persen mortalitas kontrol dibagi 100 dikurang 100% kontrol, 100% 100 dikurang persen mortalitas kontrol dikali dengan 100%. Ini contohnya. Persen mortalitas perlakuan itu sebesar 60%, lalu persen mortalitas kontrol itu sebesar 10%. Maka mortalitas terkoreksinya sama dengan 60 dikurang 10 per 100 dikurang 10 dikali 100%. Maka 50/10 dikali 100% sama dengan 55,56%. Di sini terdapat perlu catatan, kita harus menggunakan rumus dasar apabila kontrolnya 0% atau tidak terdapatnya kematian pada pengujian tiap perlakuan. Lalu kita harus menggunakan rumus mortalitas terkoreksi atau rumus Abbott apabila kontrolnya lebih dari 0%, apabila terdapat kematian pada tiap perlakuan. Data mortalitas digunakan untuk menghitung LC50 pada ketiga metode perhitungan, yaitu metode kurva, metode Vini, dan Farmakope Indonesia. Kita langsung masuk ke metode perhitungan LC50 yang pertama, yaitu metode kurva, di mana pada metode ini menggunakan prinsip grafik hubungan antara log konsentrasi, yaitu sumbu X, dan persen mortalitas yang pada sumbu Y. Terdapat langkah perhitungan pada metode kurva ini. Yang pertama, dihitung persen mortalitasnya. Ya, seperti yang Kakak jelasin di atas tadi, rumus dasarnya, rumus persen mortalitasnya. Lalu yang kedua, mengubah konsentrasi perlakuan menjadi log 10. Jadi kalian ubah terlebih dahulu konsentrasi perlakuan kalian dari ppm mungkin menjadi log 10. Lalu yang ketiga, plot grafik dengan kurva sigmoid, di mana terdapat grafik hubungan antara log konsentrasi dengan mortalitas. Kalau kalian mau tahu kurva sigmoid itu gimana, kalian bisa cari di Google, kalian googling ya. Kurva sigmoid itu kurva S, yang dimana yang terdapat 4 fase. Fase yang pertama itu fase lock, fase yang kedua fase lag, lalu yang kedua itu fase lock, lalu yang ketiga itu fase stasioner yang mana fase stabil, lalu yang terakhir itu fase dead. Yang dimana pada fase dead itu berarti suatu larva atau hewan uji yang kalian gunakan itu sudah tidak mempan atau sudah resisten terhadap ekstrak maupun apapun itu yang kalian gunakan, tidak lagi bersifat toksik atau tidak lagi mengganggu kemortalitasan suatu hewan uji tersebut. Lalu yang keempat itu terdapat langkah perhitungan di mana ditarik garis pada 50% mortalitas. Lalu yang kelima, tentukan nilai log LC50-nya, lalu ubah ke anti-log. Contohnya, jika log LC50 yang sudah ditarik garis pada 50% mortalitas pada kurva sigmoid tadi sama dengan 2,5, maka LC50-nya sama dengan anti-log 2,5 sama dengan 316 ppm. Sini ada kelebihan dan kekurangannya, kalian bisa baca sendiri. Lalu kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode Vini atau Probit. Di sini metode Vini atau Probit ini sama seperti prinsipnya sama seperti perhitungan nilai IC50 yang mengubah persen mortalitas menjadi nilai Probit. Kalau di IC50 itu kita mengubah persen inhibisi menjadi nilai Probit.
dan membuat hubungan linear antara log konsentrasi dan probit. Langkah perhitungan pada metode Fini ini yang pertama itu hitung mortalitas terlebih dahulu ya, seperti biasa ya. Di dasarnya koreksi jika 0% atau 100%. Jadi kenapa ini perlu dikoreksi? Apabila adanya 0% atau 100% pada perhitungan kalian, maka itu tidak bisa diubah menjadi probit. Nah, dapat dilihat kalian di sini kalau 0% itu tidak ada nilainya. Apalagi kalau 100% juga tidak ada nilainya ya. Jadi kalian koreksi terlebih dahulu apakah ada salah masuk data atau mungkin ada salah perhitungan dalam perhitungan mortalitasnya, persen mortalitasnya. Apabila memang contohnya tadi yang seperti di kontrol tadi apakah ada kematian atau gimana, maka kalian harus hitung menggunakan mortalitasnya menggunakan mortalitas terkoreksi atau rumus Abbott ya. Lalu yang ketiga itu ubah mortalitas menjadi probit. Di sini ada tabel probitnya ya, menggunakan tabel probit ya. Ini. Lalu yang keempat itu hitung log konsentrasi. Yang kelima, analisa sama regresi dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan probit sama dengan 5. Lalu yang keenam, tentukan LC50 dengan rumus X sama dengan 5 dikurang A dibagi B. Sehingga yang ketujuh, didapatkan LC50-nya sama dengan antilog X. Jadi di sini kita mencari sama seperti prinsipnya yang kakak bilang tadi. Prinsipnya tadi sama seperti perhitungan IC50. Jadi di sini kita menggunakan persamaan regresi. Rumusnya juga ini rumus dasar ya, sama dengan A plus BX. Jadi kita di sini mencari nilai X-nya. Biar bisa dicari LC50-nya dan diubah menjadi antilog. Ini contoh, persamaan regresi sama dengan Y 2,5 ditambah 1,2X. Maka 2,5 plus 1,2X, X-nya sama dengan 2,08, LC50-nya sama dengan antilog 2,08 sama dengan 120 ppm. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Lalu masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode farmakope Indonesia. Pada metode ini menggunakan prinsip interpolasi antara dua konsentrasi yang mengapit 50% mortalitas dengan pendekatan log. Di sini juga ada rumusnya ya, ini rumusnya. Jadi apabila data kalian itu sudah mengapit 50%, maka langsung dimasukkan rumus ini, log LC50. Sini keterangannya sudah ada. C1 itu konsentrasi di bawah 50%, C2 konsentrasi di atas 50%, M1 sama dengan mortalitas di bawah 50%, M2 sama dengan mortalitas di atas 50%. Nah, di sini di perhitungannya dihitung mortalitas persen mortalitasnya. Lalu yang kedua, tentukan dua konsentrasi yang mengapit 50%. Jadi konsentrasi perlakuan yang mengapit persen mortalitas 50% ya. Jadi di lebih dari 50% atau kurang dari 50%. Intinya mengapit 50% ini. Lalu yang ketiga, hitung log masing-masing konsentrasi. Yang keempat, masukkan ke dalam rumus. Lalu yang kelima, ubah log LC50 menjadi LC50. Ini contohnya. Data C1 itu 100 ppm, lalu data C2 500 ppm 60%. Jadi di sini kan kurang dari 50% konsentrasi 100 ppm dan C2-nya 500 ppm dan persen mortalitasnya itu 60%, lebih dari 50%. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya yang di atas ini ya. Yang di atas ini. Apabila sudah dimasukkan, jadi hasilnya diubah kembali menjadi antilog juga. Hasilnya 295 ppm. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Bisa kalian baca. Lalu di sini ada perbandingan metodenya. Lalu ada kesimpulan. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari kakak mengenai pembahasan metode perhitungan LC50 pada uji toksisitas. Apabila ada yang ditanyakan dan mungkin ada kesalahan dalam penjelasan kakak, atau mungkin ada yang kurang mengerti, boleh kalian komen di bawah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.